Hyuk adalah pria gendut dan manja yang terlahir di keluarga kaya. Tiba-tiba dia menderita hepatitis B yang membuat badannya menguning. Dia pun segera dirawat di rumah sakit. Kedua orang tuanya sangat takut tertular dengan penyakitnya, bahkan mereka menjaga jarak kepada Hyuk. Begitu juga dengan pasien yang berada satu ruangan bersama Hyuk, mereka pun sangat takut tertular dengan penyakitnya. Perawat Daeng atau Cha Sobin sangat kasihan melihatnya. Dia pun merawat Hyuk dengan sangat spesial dari pasien yang lain. Seiring berjalannya waktu, Hyuk dan Daeng semakin dekat. Hal itu pun membuat Hyuk kasihan dan dia pun sering membagi makanannya dan buah-buahan yang dia miliki untuk Daeng agar bisa memenuhi dan menambah asupan vitamin. Hyuk yang melihat dan selalu ngantuk, dia pun sering menjaganya untuk tertidur di saat shift malam dan menemaninya ketika bekerja. Beberapa hari setelah itu Hyuk akan keluar dari rumah sakit, namun dia mencoba berpura-pura untuk tidak enak badan agar dia bisa dirawat kembali. Namun ternyata di balik itu Daeng ditegur atasannya karena dia terlalu dekat dan membuat kerjaannya semakin bertambah karena pasien terlalu lama untuk dirawat di ruangan tersebut. Daeng pun mencoba untuk jaga jarak dan menjauh dari Hyuk. Di hari kepulangannya Hyuk dijemput kedua orang tuanya, namun dia tampak kesal karena Daeng tidak ada di saat hari-hari terakhirnya. Ketika bersama teman-temannya Hyuk mencoba menceritakan tentang perasaannya kepada perawat tersebut, namun teman-temannya tidak ada yang percaya kepadanya karena itu sangat mustahil pria gendut sepertinya ada wanita atau perawat yang mendekatinya. Beberapa hari setelah kepulangannya Hyuk, dia mencoba mengunjungi rumah sakit, ternyata Daeng tidak ada di sana. Dia pun mencoba masuk ke meja operator untuk mencari kontak Daeng, namun dia ketahuan oleh perawat yang lainnya. Ketika Hyuk mengunjungi teman satu kamarnya sebelumnya, dia selalu menghafal dan menyebutkan kontak Daeng agar dia tidak lupa. Setelah berada di rumah, ternyata Hyuk masih kurang 3 angka terakhir kontaknya Daeng. Dia pun berusaha menghubungi nomor tersebut satu persatu dengan acak sampai akhirnya dia menemukan kontak yang benar-benar terhubung pada Daeng. Hyuk sangatlah grogi dan tidak bisa berkata-kata, namun Daeng langsung menyadarinya dan memanggil namanya, yaitu Hyuk. Hyuk pun langsung mengutarakan perasaannya. Daeng yang sedang tidak enak badan mengatakan bahwa beberapa hari sebelumnya dia tidak bekerja dan tidak ada di rumah sakit. Dia pun sangat kesepian di rumahnya. Dia pun mengatakan apakah Hyuk mau mengunjunginya di rumahnya. Hyuk dengan jiwa jomblonya langsung buru-buru dan meminjam mobil ayahnya untuk tancap gas ke rumah Daeng. Hyuk yang sangat gugup dan tidak bisa berkata-kata, dia pun hanya duduk diam di kamar Daeng. Hyuk lama-lama merasa tidak enak dan langsung berpamitan untuk pulang, namun Daeng malah memintanya untuk menginap di rumahnya. Hyuk pun yang mendengar tawaran itu pun sangat gugup bercampur bahagia dan senang. Mereka pun akhirnya tidur bersama. Di pagi harinya Hyuk menyiapkan sarapan untuk Daeng mengganti bola lampunya yang telah lama mati. Daeng yang melihat perhatian Hyuk itu pun langsung menangis dan mencium Hyuk. Akhirnya mereka semakin hari semakin dekat. Hyuk sering mengunjungi Daeng di rumah sakit dan membawakan makanan untuk Daeng. Bahkan ketika libur Hyuk sering berkunjung ke rumahnya untuk bermain game bersama. Dan ketika pulang kerja Hyuk menjemput Daeng dengan mobil ayahnya yang sangat mahal yang membuat perawat lain terheran-heran melihatnya. Mereka pun mengadakan makan malam di restoran yang mahal dan terkenal. Hyuk pun mencoba menanyakan cincin yang sebelumnya dipakai Daeng, namun Daeng mengatakan bahwa cincinnya telah hilang. Daeng pun mengajak Hyuk untuk berlibur ke Jeju. Dia mengatakan bahwa teman baiknya memberikan tiket liburan ke sana dengan sangat senang. Hyuk pun langsung menyetujuinya. Hyuk pun langsung menyiapkan barang-barang untuk berlibur bersama. Mereka pun mencoba mencari baju couple, namun karena badan Hyuk yang terlalu besar tidak ada yang muat untuk dipakainya, sampai-sampai dia sangat kesal dan berjanji dia akan menguruskan badannya. Keesokan harinya tiba saatnya mereka melakukan perjalanan ke Jeju. Hyuk sangat kesal karena dia pergi naik taksi dan tidak bisa menjemput Daeng, namun Daeng yang melihat ketulusan Hyuk pun tidak marah. Dia malah memberikan hadiah, yaitu sepatu couple. Dia pun sangat senang dan kegirangan. Hyuk pun langsung memakai sepatu tersebut dan dia mengatakan bahwa dia akan menguruskan badannya. 뺄게요. 네? 다은 씨, 보세요. 저 진짜 뺄게요. Adegan pun berpindah di mana sepatu yang sama dipakai oleh seseorang, namun sepatu itu sudah sangat jelek. Hyuk yang sangat suka berolahraga dan badan dia pun sekarang sudah sangat atletis. Mereka yang sudah menjalani hubungan cinta yang sangat dekat. Hyuk dan Daeng pun tinggal satu rumah dan dengan rutinitasnya sebelum bangun tidur Hyuk menyiapkan makanan dan memasak untuk Daeng. Hyuk sudah bekerja sebagai arsitek bangunan di salah satu perusahaan yang ternama di Korea.
Di saat kerja Hyuk dipanggil atasannya untuk berbicara serius, ternyata Hyuk dipindahkan ke kantor utama untuk mengatasi proses pembangunan kota pintar. Hyuk pun sangat bingung, tapi dia sangat senang karena perusahaan menariknya karena skill dalam mendesainnya sangat jenius. Setelah pulang kerja, Hyuk pun mengunjungi rumah sakit untuk memberitahu Daeng tentang pemindahannya. Daeng pun sedikit sedih karena mereka harus LDR, tetapi Hyuk mengatakan dia akan berusaha pulang cepat dan akan pulang setiap hari. Di saat pulang kerja, Hyuk pun menjemput Daeng dengan mobil barunya karena dia tidak enak harus meminjam mobil ayahnya setiap hari. 뭐야? 뭐 계속 아파서 빌려 타는 것도 좀 그래가지고. Dan dengan surprise dia pun membelikan cincin kepada Daeng. Sebagai pengganti cincinnya yang sudah hilang, dia pun mengatakan dengan mobil barunya walaupun sangat kecil dia bisa pulang setiap hari. Keesokan harinya di mana Hyuk mengunjungi kantor barunya, di saat dikenalkan dengan pegawai baru dan atasannya, Hyuk salah fokus melihat pegawai yang baru datang bersamanya karena dia dipindahkan di hari yang sama. Wanita itu pun bernama Boyong. Di kantor, Boyong pun sangat cuek sekali dengan Hyuk, bahkan dia pun selalu mencari muka dengan atasannya hingga berkali-kali Hyuk kena tegur dengan atasannya. Hal itu pun membuatnya sangat kesal. Dan di sisi lain, ketika dia pulang kerja, dia selalu dihadapkan dengan suasana jalan yang sangat macet menuju rumahnya. Di saat hari rapat untuk mempresentasikan hasil kerja mereka, para petinggi dan bos mereka sangat memuji hasil dari jembatan yang dibikin oleh Boyong. Namun Hyuk yang masih kesal mempersiapkan materi untuk menjatuhkan hasil karyanya, di mana jembatan yang dia bikin tidak tahan banjir dan akan mudah hancur di saat diterjang banjir. Di sini Boyong sangat kesal karena harus mengulang pekerjaannya, namun bos mereka pun menyatukan antara Boyong dengan Hyuk untuk menjadi satu tim di dalam merancang jembatan yang dibangun. Boyong yang sangat stres, dia pun bingung harus membuat bentuk sketsa baru, bahkan saking stresnya dia selalu makan dan makan, namun Hyuk melihatnya sangat menjijikkan karena dia makan sangat jorok dan dia tidak pulang, bahkan dia tidak mandi karena lembur untuk menyelesaikan jembatannya. Di saat akan pulang, Hyuk menegurnya karena dia sudah sangat berantakan karena selalu makan dengan berantakan. Boyong pun menangis karena dia juga ingin bisa pulang, namun dia masih banyak yang harus direvisi. Hyuk yang awalnya sangat membencinya merasa kasihan dan akhirnya membantunya untuk merancang jembatan dan mengakibatkan dia sering lembur untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya Boyong. Hal itu pun membuat hubungannya dengan Daeng menjadi renggang, bahkan ketika dia punya waktu untuk pulang dia langsung tertidur karena pekerjaan yang sangat banyak dan selalu diterjang kemacetan. Daeng pun mulai merasa kesepian dan merasa lelah karena pekerjaannya yang selalu mendapatkan shift malam di rumah sakit. Ketika di kantor, proyek yang dikerjakan oleh Hyuk dan Boyong berhasil membuka mata petinggi bos. Hal itu pun membuat Boyong menjadi semakin dekat dengan Hyuk, bahkan ketika mereka merayakan keberhasilannya, Hyuk begitu perhatian dan khawatir dengan Boyong karena dia terlalu banyak minum. Di saat jalan pulang, Hyuk mulai kelelahan karena diterjang oleh kemacetan. Sesampainya di rumah, dia malah diomeli oleh Daeng karena dia tidak pernah punya waktu untuk Daeng. Mereka pun mulai ribut karena hubungan mereka yang sangat renggang dan akhirnya saling menyalahkan. Namun saat keributan semakin menegangkan, Daeng mengatakan bahwa dirinya telah hamil. Hal itu pun membuat Hyuk semakin pusing dan sangat stres. Hyuk pun mencoba bertanggung jawab sebagai laki-laki. Hyuk pun akhirnya mengambil cuti untuk mengantar Daeng pergi ke rumah sakit dan memeriksakan kandungannya. Hyuk pun harus pulang pergi setiap hari di tengah kemacetan antara kantor dan rumahnya. Hyuk mulai kelelahan dan sering mengantuk di kantornya, sampai-sampai Boyong yang melihatnya selalu khawatir dan memberikan sedikit perhatian kepadanya. Di sisi lain, Boyong yang melihat perubahan Hyuk, dia pun mulai khawatir dan merasa kesepian karena Hyuk selalu pulang cepat dan tidak pernah menyelesaikan pekerjaannya. Di saat mereka mulai mendapat teguran dari atasannya, Boyong mencoba untuk menyarankan agar Hyuk tetap di kantor dan tidak pulang ke rumahnya karena mereka harus lembur untuk menyelesaikan proyek mereka, karena kontrak mereka akan habis di perusahaan tersebut jika mereka tidak menyelesaikan dan akan gagal dalam proyek ini. Di saat Hyuk mendapatkan hari libur, dia pun mengajak Daeng untuk berjalan-jalan, tetapi sesampainya di tempat tujuan Hyuk malah merasa kesal karena kerumunan orang dan badannya yang mulai sangat lelah membuat Daeng mengajaknya untuk pulang. Tetapi Hyuk mencoba untuk menghibur Daeng agar dia tidak marah kepadanya, namun bukannya malah baikan, Hyuk malah keceplosan salah memanggil nama Daeng, dia malah memanggil nama rekan kerjanya yaitu Boyong. Daeng yang mendengarnya semakin kesal dan mulai mencurigai bahwa Hyuk berselingkuh dengan teman kantornya, hingga Daeng tidak tahan lagi, dia pun mulai meluapkan kekesalannya dan menanyakan hubungan mereka.
Hyuk yang merasa bahwa dia sangat menjaga hubungannya akhirnya merasa kesal karena dia dituduh berselingkuh. Mereka pun mulai ribut yang membuat Hyuk berpikir untuk mengakhiri hubungan mereka. Dia pun akhirnya meninggalkan Daeng dan pergi begitu saja. Keesokan harinya Hyuk sangat bersedih ketika di kantor dan bahkan dia menerima paket yang berisi cincin yang dulu dia berikan kepada Daeng. Boyong yang melihat Hyuk selalu melamun pun akhirnya menanyakan kondisi Hyuk, namun Hyuk yang sudah tidak bisa berpikir lagi malah langsung menciumnya. Semenjak kejadian itu Hyuk pun mulai tinggal bersama bahkan hidup bersama dengan Boyang karena dia merasa tidak dihargai oleh Daeng. Mereka pun mulai menyelesaikan proyek akhir mereka bersama. Hyuk dan Boyang mulai melakukan presentasi proyek yang selama ini mereka kerjakan tetapi respon yang diberikan tidak sesuai dengan harapan mereka. Untuk mengapresiasi hasil kinerja mereka hanya diberikan tiket berlibur ke Pulau Jeju tanpa kepastian kalau mereka akan menjadi karyawan tetap atau tidak di sana. Dan ternyata kontrak mereka di sana tidak diteruskan dan membuat Hyuk harus kembali ke perusahaan sebelumnya. Hyuk pun menanyakan Boyang akan kemana setelah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Boyang pun mengatakan bahwa dia akan pergi melanjutkan sekolahnya ke luar negeri. Hyuk yang mendengar hal itu langsung memberikan cincin kepada Boyong untuk mengikatnya, namun di luar dugaan Boyong menolaknya. Setelah berpikir Hyuk pun mulai melihat kontak Daeng dan mendapati bahwa Daeng akan pergi ke Pulau Jeju. Hyuk pun langsung bergegas lari untuk menyusul Daeng di mana dulu mereka selalu menghabiskan liburan di Pulau Jeju setiap tahunnya. Sesampai di bandara dia pun melihat Daeng. Hyuk pun sangat senang dan langsung berlari ke arah Daeng, namun tiba-tiba dia tidak sengaja menabrak seseorang. Daeng pun menghampirinya namun malah menolong laki-laki yang ditabraknya tadi dan langsung pergi meninggalkannya tanpa mengatakan apa-apa. Ternyata 1,5 tahun sebelumnya Yang Hyuk mengalami kecelakaan dan dia pun harus dirawat karena patah kaki dan Eng yang melihat Yang Hyuk tidak memiliki keluarga ketika dia dirawat di rumah sakit dia pun sangat perhatian dan di situ pun awal mula cinta mereka sampai akhirnya bisa berpacaran. 3 bulan yang lalu tepat pada saat Yang Hyuk dipindah tugaskan Daeng kedatangan pasien yang bernama John Hyuk. Pasien tersebut mengalami hepatitis. Yang Hyuk yang sangat sibuk dan tidak pernah perhatian bahkan tidak pernah mendengarkan ceritanya tergantikan oleh Hyuk baru yang juga merupakan pasien yang Daeng rawat di rumah sakit yang sama dengan nama yang sama pula.